Pengertian paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah proses penulisan cerita yang biasanya mengandung satu ide asli dan diperkenalkan dengan grafik baru. Sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat atau satu kalimat atau lebih. Menurut Henry Guntur Tarigan dalam bukunya, keterampilan adalah suatu kumpulan paragraf yang biasanya logis dan sistematis yang merupakan salah satu jenis ekspresi yang paling relevan mencakup pikiran pokok yang tersirat secara keseluruhan. Paragraf adalah kumpulan-kumpulan kalimat yang digunakan dan dirangkai secara tertentu untuk menghasilkan sebuah gagasan. Biasanya gagasan tersebut berisi ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Kalimat-kalimat paragraf menampilkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dengan gagasan atau topik yang dimaksud. Asal-usul dan definisi paragraf. Kata paragraf dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu paragraf. Lalu berasal dari kata Yunani yaitu para atau sebelum dan graphein atau menulis. Berdasarkan pengertian di atas, paragraf dapat dipahami sebagai penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian kalimat yang mempunyai satu kepaduan pikiran. Secara umum, paragraf adalah kalimat tunggal yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, yang mana tiap kalimat memberikan pernyataan yang bermakna atau sintaksis. Khair 2011-2027-28 menjelaskan bahwa paragraf adalah kalimat-kalimat tunggal yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, yang mana tiap-tiap kalimat tersebut menerangkan sesuatu gagasan tertentu baik secara jelas maupun tersirat. Mengenai hal ini, Arifin dan Amron 2006-125 menyatakan bahwa paragraf merupakan suatu gagasan atau topik yang dibuat dengan cara memisahkan kalimat dari pikiran agar dapat memberikan hubungan antar kalimat dengan sesuatu yang lain. Fungsi dan struktur paragraf. Menurut Al-Qaeda 1999-144, paragraf merupakan contoh perdagangan pikiran yang dilakukan melalui penggunaan kalimat berisi gagasan pokok dan kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskannya. Paragraf tersebut merupakan kalimat tersendiri yang disusun secara logis, metodis, berfungsi sebagai satu ungkapan pikiran yang relevan dan memperkaya pikiran pokok dalam segala aspek dan karangannya, termasuk koherensi dan rasa humor. Selain menjadi kumpulan kalimat, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 mengartikan paragraf sebagai bab dalam cerita yang biasanya mempunyai satu ide asli dan ditulis dengan gaya bahasa baru. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan kumpulan kalimat yang tersusun secara logis, saling berkaitan, dan memberikan sumbangan kepada satu gagasan yang jelas, atau memberikan contoh dari ide pokok yang dimaksud. Dari hal tersebut, sebuah paragraf yang baik harus mempunyai kesatuan, perpaduan, dan kejelasan gagasan agar dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf yang dimana pertama memiliki gagasan pokok. Setiap paragraf hanya membahas satu gagasan pokok yang menjadi inti pembahasan. Lalu kesatuan makna. Seluruh kalimat dalam paragraf harus mendukung gagasan pokok sehingga terbentuk suatu kesatuan ide yang jelas. Lalu adanya kalimat utama yang dimana biasanya mengandung gagasan pokok terletak di awal, di akhir, atau tengah paragraf. Terdiri dari beberapa kalimat yang dimana umumnya terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas yang saling berkaitan. Lalu kepaduan koherensi. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus tersusun secara logis dan berhubungan dengan baik, baik melalui kata penghubung maupun alur berpikir. Lalu yang terakhir mengandung kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi menguraikan, memperjelas, atau memberi contoh atas gagasan pokok. Selanjutnya, fungsi paragraf dalam karya tulis. Nah, paragraf ini adalah bagian penting dalam karya tulis, berfungsi menyampaikan ide atau gagasan si penulis. Dan paragraf ini juga mempermudah pembaca mengikuti isi karangan dan memahami maksud penulis. Selanjutnya, peran utama paragraf dalam komunikasi tulisan. Nah, paragraf ini juga berfungsi untuk menyampaikan ide secara teratur dan logis. Setiap paragraf berisi satu gagasan utama yang dijelaskan dengan kalimat teratur dan logis, supaya pembahasannya tidak meloncat-loncat. Nah, paragraf juga menandai pergantian topik baru sehingga pembaca tahu penulis sedang membahas hal lain. Nah, adapun fungsi spesifik dan struktural paragraf. Secara spesifik, paragraf berfungsi sebagai penampung penggalan ide pokok dalam karangan dan menghubungkan antar bagian tulisan agar alurnya mengalir dengan baik. Nah, paragraf dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini untuk memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas. Nah, contohnya itu
karangan tentang manfaat sarapan pagi. Isinya itu sarapan pagi sangat penting karena memberikan energi untuk beraktivitas seharian. Nah, yang kedua itu paragraf isi atau penjelasan. Nah, contohnya ini dengan sarapan, tubuh menjadi lebih kuat dan konsentrasi saat belajar meningkat. Melewatkan sarapan dapat membuat seseorang mudah lelah dan sulit fokus. Yang ketiga itu paragraf penutup atau kesimpulan. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak melewatkan sarapan agar tubuh tetap sehat dan semangat menjalani hari. Nah, di paragraf penutup ini berisikan kesimpulan atau ajakan bagi pembaca. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis paragraf. Paragraf narasi ini menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman dari awal sampai akhir secara berurutan. Tujuannya untuk membuat si pembaca seolah ikut mengalami cerita tersebut. Ciri-ciri narasi itu berisi rangkaian peristiwa atau cerita. Yang kedua itu disampaikan secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang ketiga itu berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Dan yang terakhir itu biasanya bertujuan untuk menghibur atau memberi pelajaran. Selanjutnya paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi ini menjelaskan informasi secara detail semaksimal mungkin kepada pembaca. Tujuannya agar si pembaca memahami suatu topik atau menyampaikan informasi kepada orang lain seperti langkah-langkah penggunaan suatu platform. Contohnya, menjaga pola makan sehat penting untuk tubuh. Kita perlu makan sayur, buah, dan banyak minum air putih agar tetap bugar setiap hari. Yang ketiga, paragraf argumentasi atau pendapat. Nah, paragraf argumentasi ini meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang disampaikan adalah asli dan tidak ambigu. Contohnya, membaca buku setiap hari sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan membaca, pengetahuan akan bertambah dan kemampuan berpikir kritis meningkat. Berdasarkan penelitian, siswa yang rutin membaca memiliki prestasi belajar lebih baik dibanding yang jarang membaca. Nah, selanjutnya tujuan utama paragraf dalam karya tulis. Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan gagasan utama dengan jelas. Nah, paragraf ini juga membuat tulisan yang panjang lebih teratur, rapi, dan enak dibaca. Selain itu, paragraf juga sebagai penanda ide baru setiap si penulis ingin membahas topik berbeda. Kalau dalam karya tulis, paragraf berperan sebagai pembuka, isi, penghubung, dan penutup, sehingga tulisan memiliki struktur yang utuh. Nah, contohnya itu kayak manfaat olahraga rutin. Yang paragraf pertama itu berisi pengantar tentang pentingnya olahraga. Paragraf kedua menjelaskan manfaat bagi tubuh. Nah, paragraf penutup itu berisikan ajakan untuk berolahraga secara teratur. Nah, ada 6 fungsi esensial paragraf. Yang pertama itu untuk menyampaikan ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan. Contohnya itu, olahraga teratur membantu tubuh tetap sehat dan bugar. Ide pokoknya itu manfaat olahraga teratur. Yang kedua itu mempermudah alur pikiran. Yang kedua ini membantu pembaca mengikuti jalan pikiran penulis. Contoh yang pertama itu, setelah menjelaskan pengertian sampah organik, paragraf selanjutnya membahas cara mengolahnya. Nah, yang ketiga menandai gagasan baru. Ini menunjukkan topik atau ide yang berbeda. Contohnya, jika paragraf sebelumnya membahas manfaat olahraga, paragraf ini membahas jenis-jenis olahraga yang baik untuk kesehatan. Yang keempat, mengembangkan ide. Nah, mengembangkan ide ini memperluas kalimat utama dengan penjelasan pendukung. Contohnya, gotong royong mempererat hubungan warga. Kegiatan ini menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab di lingkungan. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel dalam tulisan. Nah, jika karangan berisi banyak aspek atau variabel, paragraf membantu penulis mengaturnya agar tidak tercampur. Contohnya, satu paragraf membahas faktor ekonomi, sedangkan paragraf lain menjelaskan faktor sosial. Yang keenam, memberi fungsi struktural dalam karangan. Ini berperan sebagai pembuka, isi, atau penutup tulisan. Nah, contohnya, paragraf pembuka memperkenalkan topik, paragraf isi menguraikan penjelasan, dan paragraf penutup menyimpulkan. Syarat-syarat pembuatan paragraf. Persyaratan paragraf yang baik dan benar. Kesatuan yang kompak.
Kesemua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas tanpa menyimpang dari topik utama. Korelasi yang padu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dengan baik melalui berbagai cara pengkaitan yang tepat. Cara mengkaitkan antar kalimat dan paragraf. Yang pertama adalah pengulangan kata kunci, repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. Penggunaan kata penghubung, konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf dan metode proses sampai dengan metode definisi. Gagasan utama dan kalimat topik. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf sangat penting dan dapat ditempatkan di berbagai lokasi. Pertama adalah deduktif kalimat topik pada awal paragraf, yang kedua induktif kalimat topik pada akhir paragraf, yang ketiga deduktif dan induktif kalimat topik ada pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat ada ineratif kalimat topik pada tengah paragraf. Yang kelima adalah deskriptif kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf. Teknik pengembangan paragraf. Suatu teknik atau metode yang digunakan untuk memastikan bahwa ide-ide yang jelas, logis, dan teratur disebut pengembangan paragraf. Gagasan utama yang masih bersifat umum dapat diperjelas dan dijelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami selama pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf adalah cara untuk memastikan gagasan lebih jelas, logis, dan struktur. Untuk memastikan bahwa pesan dapat tersampaikan dengan baik, penerapannya harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan teksnya. Jenis-jenis teknik pengembangan paragraf. Bagian pertama, yang pertama adalah deduktif. Paragraf dikembangkan dari pernyataan umum ke hal-hal khusus. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah induktif. Paragraf dikembangkan dari uraian khusus ke pernyataan umum. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Yang ketiga adalah campuran. Paragraf di awal dengan kalimat utama diikuti uraian pendukung, lalu diakhiri dengan penguatan gagasan utama. Yang keempat, perbandingan. Paragraf dikembangkan dengan cara membandingkan dua hal atau lebih untuk memperoleh persamaan dan perbedaan. Lalu jenis-jenis teknik pengembangan paragraf bagian 2 ada sebab akibat. Paragraf dikembangkan dengan menjelaskan suatu peristiwa, sebab, lalu diikuti dengan akibat yang ditimbulkan atau sebaliknya. Yang kedua adalah contoh atau ilustrasi. Paragraf dikembangkan dengan memberikan contoh atau gambaran untuk memperjelas gagasan utama. Dan yang ketiga, analogi. Paragraf dikembangkan dengan mengembangkan dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan tertentu, sehingga gagasan menjadi lebih mudah dipahami.